Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Hadirin sekalian, pemirsa Ray Bingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program syiar dakwah pada Ray Bingkai Trans Dakwah. Mudah-mudahan kita mendapat barokah pada Jumat ini, yang insya Allah ini akan menjadi kekuatan, menjadi semangat, menjadi titik tolak kita untuk bisa berbuat lebih baik lagi. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita istiqamah, konsisten berada di jalannya, meyakini bahwa dengan iman itu akan menghantarkan kita pada jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, kita kembali dalam momentum penyampaian pengkajian yang mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk mereview, yaitu merefresh apa yang sudah kita kaji sebelumnya, bahwa di awal kita katakan iman adalah aqdum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Maka ketika berbicara iman adalah berbicara bagaimana kita hidup, berada pada jalur-jalur yang benar. Saudaraku, hadirin Ray Bingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu maka kita perlu melihat bagaimana kita memantau atau memperhatikan atau mengkaji, mendekatkan lagi pemahaman kita tentang pokok-pokok mencapai iman itu. Artinya adalah, arti dari pokok-pokok itu adalah hal-hal yang dianggap penting, hal-hal yang sangat mendasar, yang sangat urgent, hingga bisa mencapai pada titik iman yang sesungguhnya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Ray Bingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat pada suratul Fatihah sebagai ummul kitab, itu dikatakan doa kita adalah ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, kalau nanti secara umum kita lihat terjemahannya adalah tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, kata ihdina atau kata ihdi itu didasari pada kata hudan. Hudan itu artinya petunjuk. Hudan itu juga artinya adalah pedoman. Maka ihdinas siratal mustaqim, pedomanilah kami untuk siratal mustaqim, untuk pada jalan yang lurus. Kemudian jelas selanjutnya memperjelas apa itu sebenarnya siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni sirat
jalan siratal ladzina an'amta alaihim, yang engkau beri nikmat kepada mereka. Ini kemudian dibalas bagian yang bertentangannya adalah ghair, bukan, ghairil maghdub, bukan jalannya, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Ghairil maghdubi alaihim, atas mereka, waladdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Saudaraku sekalian, sahabat Rebingkai Transdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu garis, satu bentuk jalan yang lurus atau bisa disebut dengan garis. Ini mendekatkan kembali kepada pemahaman kita. Nah, di dalam istilah garis ini kita bisa melihat bahasa lainnya adalah khottun. Jadi khottun atau khotwatun atau khittotun atau khutwatun. Ini artinya adalah garis. Atau juga nanti sabil istilahnya. Sabil bisa diartikan adalah perjalanan atau jalan. Nah, kalau dia khotun itu artinya garis. Nah, kalau kita bisa melihat, ini juga sudah menasional dipakai. Istilah khotun ini ditarik menjadi bahasa umum yang disebut dengan khatulistiwa. Padahal dasarnya itu adalah khotul istawa. Nah, khotul istawa itu artinya garis tengah bumi. Nah, itu khotul istawa. Ini berubah menjadi bahasa khatulistiwa, padahal dasarnya adalah khotul istawa. Kemudian khutuwatun. Nah, ini juga kita jumpai di dalam Al-Quran. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan engkau mengikuti langkah-langkah setan, atau jangan engkau mengikuti garisnya setan itu. Jadi kata garis ini sebenarnya akrab dalam bahasa kita. Namun kita juga perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan garis. Istilah garis ini paling dekat dengan ilmu ukur. Nah, di dalam ilmu ukur, garis ini dikatakan adalah jumlah titik-titik yang sambung menyambung yang membentuk garis dari awal sampai akhir. Kalau mudahnya A sampai Z. Nah, kalau di antara garis itu tadi ada ruas-ruas garis. Nah, ruas-ruas garis ya artinya tahapan-tahapannya untuk sampai kepada garis. Jadi garis itu memang titik-titik itulah yang disatukan, akhirnya ditarik lurus begitu, itulah yang disebut dengan garis. Saudaraku, sahabat Transdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau secara politik itu kita kenal dengan bahasanya strategi, ya, strategi. Kemudian ada taktik. Nah, strategi itu adalah tindakan demi tindakan, ya, untuk mencapai tujuan. Jadi dalam bentuk strategi itu, awal sampai akhir atau titik mula sampai kepada tujuan, ini disebut dengan strategi. Di tengah-tengahnya ada potongan-potongan strategi, inilah yang disebut dengan taktik. Maka strategi di dalamnya pasti ada taktik. Nanti kalau dipecah lagi, ada trik, ada intrik, dan segala macamnya. Saudaraku, sahabat Transdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya maka ketika kita tarik, kita gandengkan kata garis ini dengan iman adalah perlambang titik-titik yang menjadi tindakan demi tindakan yang terus-menerus dan sambung menyambung dari awal sampai kepada akhir. Hadirin sahabat Transdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian kita juga harus melihat bagaimana pokok-pokok dari garis iman. Pokok-pokok dari garis iman ini kita ajukan pada surah Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya adalah para rasul itu, amanar rasul, telah beriman. Kita ingat iqrar, aqdum bil qalbi, iqrar bil lisan, amal bil arkan. Artinya hatinya, ucapannya, perbuatannya sudah bima unzila ilaih, dengan apa yang telah diturunkannya, mir rabbihi, dari Tuhan kalian. Jadi para rasul itu telah beriman, artinya ada pandangan hidupnya, kemudian ada sikap hidupnya dengan apa yang diturunkan kepada mereka. Yang diturunkan kepada mereka itu ada wahyu, wahyunya dibukukan dalam bentuk kitab gitu. Mir rabbihi wal mu'minun, dari Tuhannya, Rabbun. Kata Rabbun ini juga digunakan nanti dalam perguruan tinggi, disebut dengan tarbiyah atau tarbiyah gitu. Tarbiyah itu artinya adalah pembina, pembimbing. Jadi wal mu'minun, demikian juga orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Orang-orang yang telah menyatakan dirinya telah berpandangan, bersikap hidup seperti apa yang telah menjadi pandangan dan sikap hidupnya para rasul. Kullun amana billah. Kemudian begitulah semuanya masing-masing. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Makanlah, sebenarnya begitu. Kullun, makan. Konsumsilah atau terimalah atau pegang eratlah. Amana billahi, yang bagi yang telah beriman kepada Allah, yang diajarkan melalui malaikat, wa malaikatihi wa kutubihi, dan telah dibukukan dalam kitab-kitab. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, wa rusulih, dan kepada contoh hidup risalah, pembawa risalah itu para rasul. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tidak memandang perbedaan, nufarriqu baina ahadim mir rusulih, di antara para rasul itu. Di antara satu dengan yang lainnya dari risalah itu. Artinya bahwa apa yang diturunkan kepada para rasul itu sama sebenarnya dengan yang sampai ujung, atau sampai khotamul anbiya, sampai penutup dari para nabi-nabi. Wa qalu, dan kami menyatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar. Ini sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami taati, kami tunduk dan patuh terhadap apa yang telah dirisalahkan itu. Berarti dengan apa yang diajarkan oleh ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sami'na ini juga nanti ke bahasa Indonesianya ada simak gitu bahasanya. Jadi makanya sami'na, kami menyimaknya. Kami menjadi berpandangan dengan yang itu gitu, dengan apa yang telah diberikan Allah kepada para rasul. Wa ata'na, ada dua bagian. Wa ata'na adalah yang tunduk patuh, yang taat terhadap apa yang telah ditanggapi. Nah, sejalur. Jadi bukan berarti tanggapannya A, hasil tindakannya itu C, bukan seperti itu.
pandangannya A, hasil tindakannya adalah A. Nah, jadi garis lurus. Saudaraku sekalian, sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya ketika mau melihat garis itu, ihdinas siratal mustaqim, pedomanilah kami pada jalan yang lurus, jalan yang benar, maka tidak ada yang lainnya. Tidak ada yang lainnya. Jadi kalau kita coba gambarkan, ada gambar A, garis lurus, kemudian sampai kepada akhirnya kita buat gambar hurufnya Z misalnya. Tidak akan ada garis yang lurus yang lainnya. Coba kita gambarkan kira-kira A sampai Z. Mana ada garis yang lurus yang lainnya selain dari garis itu? Maka garis itu satu. Garis lurus itu satu. Saudaraku, sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika dia bercabang, ketika dia keluar dari garis yang lurus itu, maka garis itu sudah tidak lurus. Kemudian itu dipenuhi oleh apa? Kehidupan itu atau warna dari garis itu atau wujud dari garis itu seperti apa jadinya? Oleh karenanya, ketika ada garis selain dari garis yang lurus tadi, diawali dari yang lurus kemudian membengkok ke atas, membelok ke bawah, maka itu bukanlah garis siratal mustaqim. Sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya itu adalah garis iman batil. Kalau sudah melenceng pasti garis iman batil. Nah, ini supaya mudah memberikan pendekatan pada pemahaman kita. Jadi garis iman batil ini dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u. Qalu sami'na wa 'asaina. Terimalah, ambillah apa yang telah kami turunkan kepada Musa, kepada sunnahnya Musa pada saat itu. Ini menceritakan kisah pada saat Nabi Musa. Bikuwatin, dengan sekuat-kuatnya. Dengan sekuat-kuatnya ini adalah dengan sepenuh hati. Yakni isma'u wasma'u. Berarti bentuk perintahnya adalah isma'u. Simaklah atau tanggapilah atau dengarkanlah. Nah, dengar yang sebenarnya pasti adalah menanggapi. Mereka menjawab, qalu sami'na wa 'asaina. Kami telah menanggapinya. Sami'na wa 'asaina. Tapi kami tidak mau dengan apa yang kami tanggapi itu. Tapi diawali dari sami'na, dari sebuah penanggapan, dari sebuah penerimaan lewat pendengaran, kemudian difikirkan atau didengar dengan baik. Sami'na wa 'asaina. Tapi kami tidak mau dengan apa yang telah kami tanggapi itu. Hadirin sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dipertegas lagi oleh surah An-Nisa ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima am mawadhi'ih wa yaquluna sami'na wa 'asaina. Minal ladzina hadu, dari sebahagian orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk, yuharrifunal kalima, memutar balik, menggeser. Yuharrifunal kalima, kalima itu kalamullah, kalam, menggeser ilmunya Allah atau kalam Allah itu, atau wahyu atau ajaran. Yuharrifunal kalima amma wadi'ihi, dari posisi yang sebenarnya. Jadi kalau ada posisi yang sebenarnya misalnya pada titik ini, kemudian ini digeser sehingga tidak pada titik ini lagi. Nah,
yuharrifunal kalima am mawadhihi wa yaquluna, dan kami menyatakan dan mereka menyatakan sami'na wa asaina, kami sudah menanggapi ini, wa asaina, tapi kami tidak mau tunduk dan patuh terhadap apa yang kami tanggapi. Hadirin sahabat Bingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya bahwa ketika tadi ada garis yang lurus, siratal mustaqim, bagaimana perilaku orang-orangnya, sami'na wa ata'na, kemudian berjumpa dengan masing-masing yang bengkok, itu adalah sami'na wa asaina. Jadi jelas bahwa itu bukanlah bahagian dari garis-garis yang lurus. Saudaraku sekalian, sahabat Bingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas ketika itu bukan garis lurus, itu adalah garis yang bengkok atau garis yang melenceng dari garis yang sebenarnya. Inilah yang pernah dijelaskan pada awal pertemuan kita yang disebut dengan yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka berpandangan, mereka itu beriman terhadap jibti dan taghut. Kemudian ketika asaina sama dengan posisi asaina, ada dua bentuk asaina, sami'na wa asaina. Itu ada dua yang terjadi. Yang pertama adalah ini ditegaskan pada surah Al-Bayyinah ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Artinya tidak adalah mereka yang kufur, yang menutup diri atau yang negatif dari para ahli kitab dan orang-orang musyrik penyembah berhala, meninggalkan iman mereka, meninggalkan apa yang mereka buat menjadi tradisi, menjadi kebiasaan mereka, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Yang ini akan kita ambil adalah ada kata musyrik, ada ahlul kitab. Dari bahagian yang kafir, sami'na wa asaina akan melahirkan produknya akan melahirkan kafir, akan melahirkan kekufuran yang negatif terhadap yang telah diturunkan Allah kepada para rasulnya. Kemudian yang kafir ini terbagi menjadi dua, yang di sini jelas terang disebut adalah yang pertama ahlul kitab, yang kedua adalah musyrikin mumfakin. Jadi ada dua bagian. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, inilah kuncinya. Sampai datang kepada mereka bayyinah, penjelasan. Bayyin. Jadi penjelasan itulah yang dimaksud dengan petunjuk. Hadirin sekalian, sahabat Bingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh ahlul kitab? Ahlul kitab ini sementara dia tergolong kepada posisi jibti. Al-jibti kemarin kita sudah sampaikan bahwa al-jibti adalah idealis atau klenik. Klenik itu hampir sama kedudukannya dengan idealis. Tapi bukan idealis yang dimaksud sekarang ya. Idealis yang bermain pada alam ide saja, pada alam hayal saja, bermainnya pada selaput otak saja. Seakan-akan itu menjadi nyata, seakan-akan itu yang dihayalkan adalah sesuatu yang nyata. Ini posisi jibti. Ahlul kitab adalah jibti. Jibti pada Al-Fatihah ghairil maghdub, yaitu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maghdub ini nanti adalah kadzdzaba. Nanti pada poin tertentu kita akan bahas persoalan kadzdzaba. Kemudian sami'na wa asaina yang kedua adalah musyrikin. Musyrikin ini juga inilah yang disebut dengan taghut. Taghut itu artinya seperti yang disampaikan oleh Umar bin Khattab adalah setan. Kalau setan diambil pada sisi sifatnya adalah penyesat, maka at-taghut sama dengan dhalin.
Maka ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini posisi yang tersesat. Apa saja yang mereka lakukan? Kalau ahlul kitab, yang dilakukannya kita bisa lihat pada surah Al-Baqarah ayat 46. Talbisul haqqa bil batil. Itu yang dilakukan oleh ahlul kitab, mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Ini kerjanya. Jadi menggeser sesuatu itu, ya, menggeser sesuatu itu, yuharrifunal kalima amma wadhi'ihi, itu adalah dengan cara mencampur adukkan yang hak dengan yang batil gitu. Jadi itu menjadi satu produk tertentu. Produknya produk apa ini namanya nih? Campur aduk lah. Produk campur aduk, kalau bahasa kita kerennya namanya produk gado-gado. Ah, seperti itu. Kemudian al-musyrikin itu kerjanya adalah taktumul haqqa bil batil. Taktumul haqqa itu artinya menggunting. Jadi kalau dia lengkap satu, misalnya ada kain panjangnya sehasta misalnya, digunting, kemudian disembunyikan. Digunting itu artinya disembunyikan, artinya tidak seutuhnya, yaitu taktumul haqqa bil batil. Jadi menggunting yang hak kemudian mencampurkannya dengan yang batil. Sudah produk haknya dipotong kemudian dicampur dengan sesuatu yang batil. Ini yang disebut dengan taghut, ini yang disebut dengan dhalil, yang pada akhirnya wujud kehidupannya di dunia nar, di neraka nar. Bagaimana kehidupan di dunia yang nar itu? Ba'dukum li ba'din aduwun, baku hantam saja, saling hajar, saling tidak menyatu, pokoknya saling menyalahkan. Ba'dukum li ba'din aduwun. An-nar, nar itu menjadi, kalau kita maknai dalam bahasa umumnya adalah neraka. Neraka itu menciptakan kehidupan yang panas. Di dunia kehidupannya panas, kehidupannya gerah, tidak ada yang nyaman antara satu sama lain, saling mencurigai, saling menghantam, tidak ada hamparan kasih sayang di antara sesama. Saudaraku sekalian, sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas bahwa yang disebut dengan garis iman itu adalah sami'na wa ata'na. Dengan apa? Bima unzila ilaihi mir rabbih. Dengan apa yang diturunkan kepadanya, kepada para rasul itu, mir rabbih, dari pembimbing hidup mereka. Saudaraku sekalian, kemudian apabila kehidupan itu tidak pada garis yang lurus, dia ada melenceng, maka melenceng itu menciptakan dua cabang, yakni dipangkali dari sami'na wa asaina, yang di bawah juga sami'na wa asaina, dari cabang duanya itu. Kemudian satu produk melahirkan namanya ahlul kitab, talbisul haqqa bil batil, yakni mencampur aduk yang hak dengan yang batil. Kemudian produk yang lainnya adalah al-musyrikin, kerjanya adalah taktumul haqqa bil batil, yakni menyembunyikan yang hak atau menggunting yang hak kemudian mencampurnya dengan yang batil. Ujungnya pasti nar fid dunya wal akhirah. Jadi di dunia sudah merasakan pola kehidupan yang tidak ada kenyamanan, pola kehidupan yang tidak ada rasa aman, pola kehidupan yang saling mencurigai, pola kehidupan yang saling hantam satu dengan yang lainnya, pola kehidupan yang tidak pernah kenal dengan saudara, baik itu saudara sesama manusia, seakidah, dan lain sebagainya. Hadirin saudaraku jamaah Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas bahwa tadi kita katakan itu garis iman, ada A sampai Z, yakni tindakan demi tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, dan tidak ada lain, pasti tujuan kita adalah jannah, yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menciptakan surga di dunia ini? Bagaimana kita bisa mewujudkan surga di dunia ini? Bagaimana kita bisa mewujudkan kedamaian, keindahan, ketentraman? Ruhama'u bainahum.
saling menghampar kasih sayang di antara sesama. Saudaraku, sahabat Rebingkai Transdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka kita perlu melihat lagi bahwa ada yang harus kita siapkan. Yang harus kita siapkan dalam hal posisi kita sebagai posisi sami'na dulu. Posisi sami'na, kita harus meratil seluruh apa yang diberikan atau yang diturunkan Allah kepada para rasul. Tentunya kalau kita bilang bahwa kita hari ini umat Islam, tidak ada lain bahwa pedomannya itu adalah Al-Quran atau seluruh kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada periode-periode sunnah Nabi tertentu. Jadi kalau kita di masa Nabi Muhammad kita sebut dengan Al-Quran, yakni maka kita harus mengkajinya, memperdalamnya, mengetahuinya. Kan kita mau sami'na, menanggapi. Bagaimana kita mau menanggapi kalau kita tidak mau mempelajari apa yang sebenarnya harus kita pelajari. Saudaraku sekalian, sahabat Rebingkai Transdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada posisi sami'na sebenarnya kita sedang mempersiapkan diri kita pada posisi iman, karena sebenarnya ata'na adalah perwujudan dari iman itu. Ata'na itu tunduk dan patuh terhadap yang kita tanggapi. Kemudian maka sebenarnya posisi dari ratil, nanti ratil kita jelaskan bahwa ratil sebenarnya sama dengan qiraah, ialah belajar atau membaca. Tapi persoalannya yang perlu kita dudukkan, apa sebenarnya pengertian membaca? Nah itu dia. Apa sebenarnya pengertian membaca? Nataqa bil maktub alqan nadhara ilaih, yaitu memindahkan pandangan yang dibaca, sisi-sisi pandangan yang ada pada posisi yang kita baca, itu kita pindahkan menjadi sudut pandang si pembaca. Nataqa bil maktub alqan nadhara ilaih. Nah, jadi ini sudahkah kita sami'na sebenarnya? Sudahkah kita menanggapi sebenarnya? Apakah sudah kita memindahkan sudut pandang yang kita baca? Kita sudah baca Al-Quran misalnya, apakah itu sudah kita pindahkan menjadi sudut pandang kita? Ini perlu pertanyaan yang harus kita jawab sendiri. Kemudian setelah nanti ratil, setelah kita pelajari dengan cara ratil kita, dengan cara qiraah kita, kitab Al-Quranul Karim, maka ini akan diwujudkan akan dibawa pada sholat. Jadi sholatnya ini yang selalu disebut dengan qiyamul lail, kita bawa pada sholat tahajud. Untuk apa di situ? Maqamam mahmuda. Jadi memakomkan, meletakkannya di dalam dada kita. Apa yang kita pahami, kemudian pandangan dari yang kita baca, kita pindahkan menjadi pandangan kita, kemudian kita bawa dalam sholat sebagai pembinaan iman kita agar dia memakom ke dalam dada kita, memahkota di dalam dada. Hadirin sahabat Rebingkai Transdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana sebenarnya prosedur dan titik tolak kita dalam melangsungkan ratil itu? Yaitu prosedur ini sebenarnya kan artinya adalah tata tertibnya. Titik tolak itu adalah permulaannya. Nah, ini dijelaskan di dalam surah Al-Muzammil. Kita ajukan dari 1 sampai 8 saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil lail illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wal kurisma rabbaka wa tabattal ilaihi tabtila.
Ya ayyuhal muzammil, wahai, ini pun kita perlu bertanya. Dia kata dasarnya ya ayyuha, berarti untuk semuanya. Wahai kalian semuanya, muzammil, orang yang berselimut, berarti tertutup. Orang yang tertutup, bisa berselimut, bisa hatinya yang tertutup. Dan ini menceritakan pada sebuah posisi di malam hari. Qumil lail, bangun malamlah kalian, illa qalila, kecuali sedikit saja. Ceritanya malam. Jadi kalau kita lihat bagaimana zulumati ilan nur, gelap dan terang, zulumat itu bisa jadi perlambangnya adalah malam. Qumil lail illa qalila, bangun kalian malam, tegak kalian malam, illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila, setengah malam itu, setengahnya dari malam itu, awinqus minhu qalila, atau kalian kurangi daripadanya sedikit aja, auzid, atau kalian tambahkan, alaihi, daripadanya, warattilil qur'ana tartila, ratillah, telitilah, tanggapilah Al-Quran itu setanggap-tanggapnya. Ini kalau bahasa Indonesia, warattilil qur'ana, ratillah Al-Quran itu seratil-ratilnya. Tanggapilah atau kajilah, pelajarilah Al-Quran itu sebetul-betulnya kalian mengkaji. Mungkin ada sebagian nanti yang menyebutkan tartib. Tartib itu sebenarnya ada bentuk kata sendiri. Inna sanulqi alaika qawlan sakila, sesungguhnya kami dengan ratil itu, dengan kalian mempelajari itu, sanulqi alaika, akan menancapkan kepada kalian, qawlan sakila, perkataan yang nanti ada tafsiran, perkataan yang berat. Qawlan sakila, perkataan yang berbobot hebat, perkataan yang punya bobot luar biasa. Qawlan sakila, kata sakila ini juga artinya adalah kil. Jadi perkataan yang memiliki keterampilan atau yang tangguh, yang luar biasa hebat. Inna nasyi'atal laili hiya asaddu wat'aw wa aqwamu qila, sesungguhnya heningnya malam itu, kesejukan angin malam itu adalah semudah-mudahnya pemantapan dan setangguh-tangguhnya penanggapan. Jadi wa aqwamu qila, jadi penegakan qila, perkataan. Jadi penegakan perkataan itu adalah penanggapan yang setangguh-tangguhnya. Innalaka fin nahari sabhan tawila, sesungguhnya bagi kalian fin nahari, di siang hari, sabhan tawila, sibuk yang berkepanjangan. Wadhkurisma rabbaka wa tabattal ilaihi tabtila. Wadhkur, maka zikrun, maka ingatlah, wadhkurisma rabbaka, nama Tuhanmu. Jadi kalau ismun itu juga bukan hanya berarti nama, tapi bisa juga adalah kalam atau juga ilmu. Wadhkur itu artinya ingat. Ingat yang secara fungsional bekerja adalah sadar. Wadhkurisma rabbaka, sadar hiduplah kalian dengan ilmunya Allah, dengan ajaran Allah. Atau wadhkurisma rabbaka, maka sadar hiduplah kalian dengan ilmunya, pembimbing hidup kalian, rabbaka, wa tabattal ilaihi tabtila, tanggalkanlah, tanggalkanlah ilaihi, daripadanya, dari seluruh yang ada di samping-samping itu, tabtila, setanggal-tanggalnya. Apa yang ada di samping tadi kita gambarkan, ada
Sami'na wa ata'na, ini yang garis lurus, yang ada di sampingnya adalah sami'na wa asoina. Selain dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, selain dari ihdinas siratal mustaqim, selain dari siratal mustaqim, atau mungkin kita bisa ambil istilahnya adalah siratul maghdub atau siratul dallin, selain dari itu tanggalkan. Semuanya itu tanggalkan, kecuali hanya ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi prosesnya bagaimana? Prosesnya adalah bangun malam sedikit, nisfah, setengah malam. Jadi kalau malam itu kita bisa hitung dari mulai jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, ada 8. Satu malam misalnya 8 jam. 8 jam ini nisfah, setengahnya, berarti ada 4 jam. Awingkus, atau kalian kurangi sedikitnya. Kita jadi 4, kita kurangi 2, jadi 2, berarti 2 jam. Auzid, atau kalian tambahkan. Dari setengah malam itu bisa ditambahkan sedikitnya gitu. Atau boleh jadi yang dimaksud adalah dari setengah malam yang kita disuruh untuk menguranginya sedikit, dari yang itu kita tambahkan pula sedikit lagi. Ngapain? Apa yang kita lakukan? Warattilil Qur'ana tartila, ratil Al-Qur'an itu. Kalau nggak diratil, bagaimana kita tahu kandungannya? Bagaimana kita tahu ilmunya? Bagaimana kita mau mempedomaninya? Bagaimana kita bisa menyatukannya dengan uswah kita, dengan contoh yang ada pada Rasul? Kemudian bagaimana kita bisa menyatakan bahwa kita yakini ketika Rasul ditanya bagaimana akhlaknya, kana khuluqil Quran, bahwa dia adalah berakhlak Al-Quran, atau bahasa kita adalah Al-Quran yang berjalan. Kita yang saat ini mengaku sebagai orang-orang yang mengimani apa yang telah diturunkan Allah kepada nabi-nabi, kepada para nabi, terkhusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kita sudah benar-benar mempedomani pedoman itu? Apakah kita sudah benar-benar mengambilnya sekuat tenaga pedoman itu, sehingga dengan pedoman itu menjadi satu tanggapan dan penilaian kita, kemudian kita bisa mengkorelasikannya, mensepadankannya dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baru kita berusaha mengikutinya. Bagaimana kita bisa melakukan ini tanpa kita mempelajarinya dengan sebaik-baiknya. Kemudian ketika cara belajar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini jelas menyatakan, inilah prosedur kita, inilah tata tertib belajar kita. Ini mudah-mudahan dengan yang seperti ini, inna sanulqi alaika qaulan sakila, akan ditancapkan oleh Allah satu kalam, satu perkataan yang berbobot, satu argumentasi yang benar-benar argumentatif, satu statement yang benar-benar ilmiah. Nah, ini yang sebenarnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjalani satu proses dari bahagian sami'na untuk mencapai tujuan. Bagaimana kita bisa menanggapi apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada para nabinya, menjadi nataqa bil maktub alqan nazara ilaih, memindahkan pandangan yang dibaca menjadi pandangan, menjadi sudut pandang yang membaca. Hadirin sekalian, sahabat Bingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekedar demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan juga memberi manfaat, mudah-mudahan memberikan semangat, mudah-mudahan pula menambah kekuatan kita untuk lebih memperdalam pemahaman-pemahaman kita, yang sebenarnya tujuan kita adalah bagaimana kita hidup benar sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala,
bagaimana kita hidup benar sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas semua apa yang saya sampaikan, jika terdapat kekeliruan, saya mohon dimaafkan dan mohon bimbingannya, tegur saya, nasihati saya, berikan saya ilmu-ilmu yang lebih baik yang bisa mengarahkan kepada situasi yang lebih baik lagi. Barakallah, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.